Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Valerie Michelle Tehata dengan NIM 0731862 dan teman-teman kelompok saya Dimas Abdul Rahman Sugiarto dengan NIM 0731827, Riko Demariski dengan NIM 0731852, dan Stephen Sawaki dengan NIM 0731859. Kami akan membahas tentang dasar-dasar kemantapan lereng. Berikut adalah outline yang akan kami bahas, yaitu ada pendahuluan, model geologi, pengumpulan data geologi dan geoteknik, peranan struktur mayor, tegangan in situ, kerusakan akibat ledakan, perancangan lereng, dan juga manajemen lereng. Pertama yaitu pendahuluan. Tambang terbuka merupakan metode penambangan yang sangat cost efektif dan memungkinkan mekanisasi secara intensif dan produksi besar. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menambang deposit mineral dengan kadar rendah yang tidak ekonomis jika ditambang dengan metode tambang bawah tanah. Tambang terbuka menjadi semakin dalam pada beberapa dekade terakhir ini, dan sudah banyak yang mencapai kedalaman sekitar 1000 meter. Dampak ekonomisnya yaitu rancangan yang sangat konservatif atau juga kelongsoran dari lereng ini dapat sangat besar dan diperlukan usaha-usaha untuk mengoptimalkan rancangannya. Karena ukurannya, lereng hampir selalu mengandung sejumlah fitur struktur yang signifikan dan material geologi yang bervariasi. Analisis kemantapan lereng mensyaratkan yaitu database geologi, model hidrogeologi, estimasi kekuatan dan karakteristik deformasi massa batuan dan bidang diskontinu, pemahaman gaya-gaya eksternal, misalnya yang berhubungan dengan gempa bumi yang mungkin bekerja pada lereng. Selanjutnya yaitu model geologi. Model geologi komprehensif mutlak diperlukan untuk perancangan lereng. Tanpa model tersebut, perancangan lereng harus menggunakan data empiris kasar, sehingga kegunaan rancangan diragukan, kecuali untuk evaluasi prakelayakan yang sangat sederhana. Pada tambang terbuka, model geologi seharusnya ada, dan sepanjang adanya kerjasama yang baik antara bagian geologi dan bagian geoteknik, hanya diperlukan usaha sederhana untuk menghasilkan model geoteknik yang baik. Berikut merupakan paket-paket program perencanaan tambang memungkinkan konstruksi dan visualisasi model-model komprehensif yang dapat mengandung informasi geologi dan struktur geologi, distribusi kadar biji atau kualitas batu bara, distribusi air tanah, dan juga variasi sifat geoteknik. Selanjutnya yaitu pengumpulan data geologi dan geoteknik. Titik awal dari semua pekerjaan mekanik batuan adalah database geologi yang menjadi dasar untuk informasi jenis batuan, bidang-bidang diskontinu, dan sifat-sifat batuan. Analisis yang canggih pun dapat menjadi tidak berguna jika dasar informasi geologinya tidak cukup atau tidak akurat. Data geologi dasar yang umumnya diperlukan adalah litologi regional dan lokal, informasi struktur dan hidrogeologi, pemberian inti rinci, dan foto-foto yang setiap waktu dapat diinterpretasikan oleh seorang engineering geologis. Saat ini hanya terdapat sedikit standar pengumpulan data, di mana jenis dan jumlah informasi yang harus dikumpulkan sangat bergantung kepada pendapat personal atau organisasi pelaksana. Keberlanjutan akan sulit dijaga jika terjadi perubahan personal atau organisasi. Berikut ini merupakan pengumpulan data geologi dan geoteknik. Di sini adalah gambar inti bor di dalam kotak inti, dan di sini adalah contoh pemberian log lubang bor geoteknik. Beberapa perusahaan membuat standar-standar seperti manual prosedur pengumpulan data geologi, prosedur uji laboratorium mekanika batuan, dan interpretasi dan penyajian hasil. Pengembangan manual perusahaan seperti di atas dapat sangat berguna sepanjang tidak dibuat batas-batas yang kaku untuk pengumpulan data dan proses interpretasi. Selain itu, praktik saat ini juga mencakup penggunaan beberapa skema klasifikasi massa batuan yang secara spesifik disesuaikan dengan analisis kemantapan lereng. Tetapi penggunaan sistem klasifikasi di mana sifat-sifat massa batuan dikarakterisasi menjadi satu angka cenderung menghasilkan penilaian kestabilan yang keliru.
Dalam penggunaan sistem klasifikasi, perlu dipahami asumsi pembatasnya dan mengkalibrasinya terhadap kondisi regional dan lokal. Kemudian kelongsoran lereng batuan adalah kejadian geologi yang dikontrol oleh proses fisik alamiah. Model geologi, geoteknik yang dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis proses ini harus mengandung data struktur, litologi, mineralisasi dan alterasi, pelapukan, hidrogeologi, dan karakteristik massa batuan. Selain itu, informasi terpenting adalah data struktur. Informasi ini harus cukup rinci sehingga kecenderungan statistikal dapat diperkirakan dan digunakan sebagai input model analitik. Berikut ini merupakan gambar pengumpulan data geologi dan geoteknik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Stephen. Peranan struktur mayor. Kestabilan lereng besar akan dikontrol oleh bidang diskontinu mayor atau batas litologi, bidang perlapisan, dan patahan. Sangat penting bahwa proses pengumpulan data menjamin pengembangan model geologi regional dan lokal dapat memasukkan struktur mayor ini. Pemetaan struktur ini pada saat telah terpapar pada lereng digunakan untuk memperbaharui model geologis secara terus-menerus. Saat ini, praktek perencangan lereng dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, perencanaan yang berhubungan dengan longsoran akibat struktur, misalnya longsoran baji yang garis perpotongan dua bidang diskontinunya dapat dianalisis dengan model kesetimbangan batas. Kemudian yang kedua, rancangan yang berhubungan dengan longsoran akibat pelemahan massa batuan yang disebabkan oleh tukar atau fitur struktur sekunder lainnya. Rancangan ini sering digunakan untuk analisis kemantapan lereng keseluruhan atau overslope, di mana umumnya bentuk longsoran spesifik tidak dapat ditentukan. Longsoran baji. Longsoran baji dapat terjadi pada suatu batuan jika terdapat dua struktur geologi pada bidang lemah yang bebas dan saling berpotongan. Sudut gesek dalam lebih kecil dibandingkan dengan sudut perpotongan antar bidang diskontinu. Bidang diskontinu dapat berupa bidang sesar, rekahan, maupun bidang perlapisan. Cara terjadinya longsoran baji dapat melalui satu atau beberapa bidang lemahnya, maupun melalui garis perpotongan kedua bidang lemah. Ini merupakan contoh gambar dari longsoran baji. Perkiraan kekuatan massa batuan. Penentuan kekuatan massa batuan merupakan kekurangan utama dalam praktek perencanaan lereng batuan. Namun secara praktis, kebanyakan perancang lereng menggunakan kriteria Feyerabend untuk memperkirakan ketentuan geser massa batuan pada blok atau domain yang didefinisikan oleh fitur struktur mayor, misalnya patahan. Merupakan serangkaian tes. Pengaruh alterasi. Proses alterasi merupakan peristiwa sekunder berbeda dengan metamorfisme yang merupakan peristiwa primer. Alterasi terjadi pada intrusi batuan beku yang mengalami pemanasan dan pada struktur tertentu yang memungkinkan masuknya air meteorik atau meteoric water untuk dapat mengubah komposisi mineralogi batuan. Beberapa tambang terbuka, khususnya tambang biji, pada umumnya selalu berhubungan dengan zona batuan alterasi sebagai proses pembentukannya. Pengaruh air tanah. Kehadiran air tanah dalam lereng batuan merupakan faktor kritis dalam setiap analisis kemantapan lereng, karena air tanah memiliki tekanan air pori atau pore water pressure yang menimbulkan gaya angkat atau uplift force dan menurunkan kekuatan suatu massa batuan penyusun lereng. Pengurangan tekanan dalam lubang-lubang bor vertikal, horizontal atau galeri penyaliran akan meningkatkan kemantapan lereng. Adapun kesulitan dalam menjaga isometer dan saluran selama penggalian lereng sering digunakan sebagai alasan untuk tidak memelihara kontrol dan
pemantauan kondisi air tanah. Air dari lubang-lubang penyaliran horizontal harus dikumpulkan dan dikeluarkan ke daerah yang jauh dari daerah aktif. Kemudian tekanan air yang menyebabkan lebih banyak masalah ketidakmantapan, dan sepanjang tekanan ini dapat dikurangi, lubang-lubang penyaliran tidak perlu mengeluarkan air yang besar. Konsep ini sering tidak dimengerti, sehingga operator sering membuang pipa penyaliran yang tidak mengeluarkan air. Penilaian harus berdasarkan pada respon pesometer yang lebih menunjukkan perubahan tekanan dibandingkan volume air. Kemudian tegangan in situ. Semua model kesetimbangan batas didasarkan pada beban gravitasi dan tegangan horizontal tidak dipertimbangkan dalam analisisnya. Kedua, model numerik dapat mempertimbangkan tegangan horizontal, tapi kebanyakan analisis dengan model ini hanya menggunakan pendekatan sederhana, di mana tegangan horizontal adalah proporsi tertentu dari tegangan vertikal. Pengukuran tegangan in situ di dekat lereng biasanya jarang dilakukan karena pengaruh tegangan ini umumnya dianggap tidak signifikan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya KL Dimas Abdurrahman Sugiarto dengan NIM 073-1827 akan menjelaskan mengenai tegangan in situ, di mana berdasarkan hasil permodelan numeriknya, yang dimana disebutkan oleh Lorik tahun 1999, menemukan bahwa tegangan in situ tidak mempengaruhi FK secara signifikan, tetapi tegangan in situ akan mempengaruhi deformasi, dan jika lereng terdiri atas material yang dapat menjadi lemah akibat deformasi, tegangan in situ akan mempunyai pengaruh penting pada penurunan kekuatan yang tentu saja mempengaruhi kemantapan lereng. Di sini ada contoh gambar dari tegangan in situ tersebut. Baik. Selanjutnya, Riko. Nah, di sini ada tegangan in situ. Sebelum melakukan pengukuran tegangan in situ atau yang mahal di lokasi tertentu, mungkin akan lebih baik untuk melakukan studi parametrik dengan model 3 dimensi untuk melihat apakah variasi tegangan horizontal akan secara signifikan mempengaruhi tegangan terinduksi pada batuan dekat permukaan di mana longsoran dapat terjadi. Jadi, jika tegangan horizontal pada zona failure menunjukkan variasi yang besar, pertimbangan serius harus diberikan kepada pengukuran tegangan in situ di lapangan. Lalu di sini ada kerusakan akibat ledakan, yang dimana dalam hal peledakan, produksi skala besar, kerusakan akibat ledakan dapat sampai berpuluh meter ke massa batuan di belakang muka lereng, karena retaknya batuan dan terbukanya kekar akibat beban dinamik ledakan. Penetrasi gas ledakan dapat juga membuka bidang diskontinu yang ada, sampai jarak yang cukup jauh dari muka lereng. Kerusakan akibat ledakan mengurangi kekompakan massa batuan dan sebagai akibatnya mengurangi kekuatannya. Adapun metode-metode yang mengurangi akibat ledakan, yaitu mengontrol jumlah peledak yang meledak per waktu tunda, yang dimana pre-splitting, smooth blasting, lalu buffer blasting. Ini adalah contohnya dari jenjang hasil peledakan produksi normal dan jenjang hasil peledakan pre-split. Dilihat dari gambar tersebut perbedaannya ya. Baik. Di sini ada kerusakan akibat peledakan, di mana di gambar sebelah kiri kita ada peledakan terkontrol dan peledakan biasa. Lalu salah satu kerusakan akibat peledakan adalah kenampakan massa batuan pada muka lereng menjadi tidak representatif dari massa batuan tak terganggu. Karena pemetaan geoteknik dilakukan pada muka lereng ini. Perkiraan kekuatan geser kekar dan massa batuan berdasarkan pemetaan ini menjadi sangat rendah. Oleh karena itu, pengamatan terhadap inti bor perlu dilakukan juga dalam evaluasi kekuatan massa batuan, meskipun hal ini merupakan proses kualitatif. Lanjutnya, baik di sini ada perencanaan lereng ya, yang dimana engineers menjelaskan
di mana engineers menjelaskan kemantapan lereng dengan faktor keamanan atau disebut dengan FK yang merupakan rasio antar gaya penahan dan gaya penggerak lereng mantap jika FK lebih besar daripada 1,0. Lereng tidak mantap jika FK lebih kecil daripada 1,0. Pada awalnya, FK dihitung menggunakan model-model kesetimbangan batas atau bisa disebut limit equilibrium. Tetapi sekarang sudah dilakukan dengan model-model numerik. Dan ini adalah contoh gambar-gambarnya ya. Di sebelah kanan kita ada. Baik, ini adalah perencanaan lereng yang dimana kekuatan geser tanah atau batuan bersumber dari dua komponen, yaitu sudut gesek dalam dan kohesi. Sudut gesek dalam adalah sudut tercuram di mana gesekan antar partikel dapat mencegah pergerakan sampai ditentukan oleh ukuran, bentuk, susunan, dan mineralogi dan partikel. Baik, di sini ada perencanaan lereng tersebut. Kekuatan massa batuan akan tergantung kepada kondisi batuan utuh atau intent rock, serta kehadiran dan kondisi bidang diskontinu. Batuan utuh yang tersusun dari partikel halus dan tersementasi baik akan lebih kuat daripada partikel kasar dan tersementasi buruk. Kekuatan massa batuan hanya akan sama dengan kekuatan batuan utuh jika tidak ada bidang diskontinu. Bidang diskontinu menyebabkan kekuatan massa batuan lebih rendah. Baik, untuk perencanaan lereng secara umum, pertama bidang diskontinu terisi akan lebih mengurangi kekuatan massa batuan dibandingkan dengan bidang diskontinu yang tidak terisi. Yang kedua, ada bidang diskontinu terbuka akan lebih mengurangi kekuatan dibandingkan yang tertutup. Yang ketiga, bidang diskontinu yang berpermukaan halus lebih mengurangi kekuatan dibandingkan yang berpermukaan kasar. Yang keempat, bidang diskontinu yang berspasi rapat akan lebih mengurangi kekuatan dibandingkan yang berspasi lebar. Selanjutnya ada masih perencanaan lereng. Model-model kesetimbangan batas dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama model untuk longsoran akibat struktur, yaitu dia ada longsoran baji dan longsoran bidang. Dan yang kedua ada model untuk longsoran sirkular atau hampir sirkular. Model-model ini sudah digunakan hampir selama 40 tahun dan dapat dianggap sebagai alat perancangan yang handal. Baik, ini merupakan contoh untuk analisis longsoran bidang. Yang pertama itu ada yang di tension crack-nya pada upper face of slope. Yang samping kanannya itu ada diagram bebasnya, benda bebasnya. Yang kedua itu ada tension crack pada face-nya. Samping kanannya ada diagram bebasnya. Selanjutnya ada analisis longsoran baji. Ini berikut contohnya longsoran baji. Dan ini adalah longsoran sirkular. Berikut adalah contohnya. Dan di sebelah kanannya adalah diagram bebas gayanya. Selanjutnya ada manajemen lereng. Pada setiap tambang terbuka, sejumlah ketidakmantapan lereng dapat terjadi di sejumlah lokasi pada waktu tertentu. Pengelolaan ini merupakan seni dari sebuah tambang terbuka yang baik. Ketidakadaan ketidakmantapan merupakan tanda dari rancangan lereng yang terlalu konservatif dan juga menunjukkan manajemen tambang yang tidak efisien. Oleh karena itu, mutlak diperlukan bahwa engineering, geologis, geotechnical engineer, dan mine planner selalu bekerja sama untuk menjamin bahwa data yang sesuai dikumpulkan. Analisis yang sesuai dilakukan, rancangan lereng secara jelas disampaikan dan dimengerti oleh perencana tambang dan operator. Program pemantauan lereng yang baik dilakukan untuk pemantauan lereng selama sebelum tambang. Itu manajemen lereng. Rancangan lereng berdasarkan pada evaluasi kemungkinan terbaik dari jenis dan karakteristik batuan, struktur geologi, dan kondisi air tanah. Rancangan lereng terbaik pun pasti melakukan rata-rata dari informasi di atas dan variasi geologi dan air tanah. Tidak selalu dapat dimasukkan dalam rancangan dan dapat mempengaruhi kemantapan lereng. Sebagai contoh, longsoran lokal jenjang di dekat jalan akut dapat menyebabkan dampak besar terhadap tambang meskipun lereng keseluruhannya mantap. Peringatan dini tentang ketidakmantapan lereng sangat penting dan pemantauan pergerakan lereng telah terbukti sebagai metode yang paling handal untuk mendeteksi ketidakmantapan lereng. Semakin akurat pengukuran ini, semakin cepat masalah ketidakmantapan dapat dideteksi. Masih manajemen lereng, pengamatan visual sederhana dan geologis dan geotechnical engineers merupakan cara yang sering diabaikan. Jika tanda-tanda ketidakmantapan secara rutin diamati dan dicatat,
Sebuah pemahaman perilaku lereng dapat secara bertahap dikembangkan. Informasi penting ini dipertimbangkan jika terdapat tanda-tanda ketidakmantapan lereng dan tindakan perbaikan dan contingency plan dapat ditentukan. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.